Ini harusnya momen dulu baru ke resultan gaya 3 dimensi. Nah, kecenderungan gaya untuk menggerakkan suatu benda terhadap sumbu disebut dengan momen dari gaya terhadap sumbu putarnya. Nah, bisa kita lihat nih contoh-contoh momen kalau kita memutar pipa dengan kunci pipa, kan kelihatan gayanya akan mutar. Dan dari sini sumbu ini dapat merupakan sembarang garis yang tidak berpotongan maupun sejajar dengan garis kerja tersebut. Kecenderungan untuk berotasi ini dikenal dengan momen M dari gaya tersebut atau yang disebut dengan punteran. Kalau kita lihat gambar sini nih, gambar sini menunjukkan sebuah benda 2 dimensi yang dikenai dengan gaya F. Ini besar momen atau kecenderungan gaya untuk memutar benda pada sumbu O sampai ini. Ini saya yang kepotong. Yang tegak lurus terhadap benda tersebut, yang tegak lurus terhadap bidang benda tersebut adalah sebanding dengan besar gaya dan lengan momen D nih, yang merupakan jarak tegak lurus dari sumbu terhadap garis kerja. Nah, momen adalah besaran vektor di mana garis kerjanya terletak sepanjang sumbu putarnya, sedangkan arahnya mengikuti arah aturan tangan kanan, berarti berlawanan dengan jarum jam. Nah, vektor momen mengikuti semua aturan kombinasi vektor dan juga diperlukan supaya vektor geser dengan garis kerja yang selalu berhimpit dengan sumbu momennya atau sumbu putarnya. Nah, ini rumus yang biasa dipakai adalah M momen sama dengan F kali D gaya F kali D. Kalau kalian lihat di sini. Kemudian, sedangkan komponen dari R yang tegak lurus terhadap S sejajar dengan sumbu-sumbu sehingga tidak cenderung memutar pada benda pada sumbu. Nah, kalau kita lihat di sini, kan? Tadi kan M sama dengan P kali D. Dalam sebagian persoalan 2 dimensi dan kebanyakan persoalan tidak dimensi sebaiknya digunakan pendekatan vektor untuk menghitung momen. Momen akibat F terhadap titik A dapat dinyatakan dengan perkalian silang atau M sama dengan R kali F. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa menggunakan F kali D atau R kali F. Nah, bisa diselesaikan sendiri. Nah, kalau kita acuan lagi, bisa F kali D itu juga F kali R sin alfa. Kemudian dalam momen itu ada namanya teorika Varignon, yaitu momen dari suatu gaya terhadap suatu titik adalah sama dengan jumlah momen dari komponen-komponen gaya terhadap titik yang sama. Nah, kalau kita lihat, rumusnya adalah ini. M sama dengan R kali R. Kalau kita lihat nih, MO, momen O sama dengan R kali R. R kali dengan R. Ini bisa. Jadi momen gaya adalah R kali R. Karena R sama dengan P kali Q. R itu sama dengan P kali I, sehingga kita dapat bisa menulis R kali R sama dengan R dalam kurung P kali Q.
Sehingga kalau kita jabarkan lagi seperti ini. MO sama dengan R kali R sama dengan R kali P tambah R kali Q. Yang menyatakan bahwa momen akibat R terhadap O sama dengan jumlah momen terhadap O akibat komponen P dan Q. Nah ini, teori Varignon tidak hanya terbatas pada kasus dua komponen saja, tetapi melainkan dapat juga dipakai untuk menjumlahkan momen dari tiga gaya atau lebih terhadap suatu titik. Teorema ini dapat juga diterapkan dalam atau gambar geser. Mana nanti rumusnya adalah MO sama dengan R kali B R di mana? Kali D terus ditambah Q kali Q terus D kali R kali kita jabarkan ya, MO sama dengan R kali D atau min P kali P min P kali P karena ditambah Q kali Q. Seperti itu teori Varignon. Nah, kita coba ke soalnya seperti ini. Kalau kita lihat nih, ini ada suatu benda, nanti sini biasanya ada titik. Nah, ini biasanya buat ada lubang buat pekuat, nanti untuk bisa buat gaya atau buat nali, sehingga ini kelihatan kekuatannya berapa. Nah, kalau seperti ini, gaya dia ada 600 Newton. Hitunglah besar momen terhadap titik pangkal O akibat gaya sebesar 600 Newton dalam 5 cara yang berbeda. Ini ada 5 langkah, sehingga kita mendapatkan hasilnya. Yang pertama adalah the moment R to the 16 Newton force. Biasanya lengan momen terhadap gaya 600 Newton adalah, kita nyari D. D itu kita bisa gunakan F X sama dengan F cos alpha atau Fy sama dengan F sin alpha. Nah, kalian sudutnya sini kan 60 nih. Kalau kita tarik ke sini, kita tarik seperti ini. Karena ini 60, di sini akan jadi kalau ini 40, sini akan 40. Nah, sini kebalikannya sama dengan 40. Nah, kita anggap adalah ini adalah sesuai F-nya. Ini Fx, Fy, sehingga kita lihat F cos 60 berarti 4 cos 60 derajat ditambah dengan 4 sin 40 derajat. X-nya kita kalikan sin cos, Y-nya kita kalikan sin, sehingga kita dapatnya adalah 404,35 meter. Nah, momennya berapa? Momennya adalah tinggal kalikan aja
momen adalah F kali D. F-nya adalah 600, D-nya kita udah dapat. D-nya adalah 4,35, sehingga 600 kali 43,5 sama dengan 2610 Newton meter. Ini cara yang pertama. Cara kedua adalah gantilah gaya dengan komponen-komponen tegak lurus. Ini harusnya di sini nih. Kita lihat. Kalau kita jabarkan, kalau sini kan gayanya 600. Nah, kalau seperti ini, berarti kan F1-nya kita bisa cari nih. F1 adalah 600 kali cos 40 derajat. Atau F2-nya tinggal F2 sin 600 kuadrat. Sehingga dari sini kita dapat nih. F1-nya kita dapat 460 Newton. F2-nya adalah 386 Newton. Sehingga dengan teori Varigmon momennya adalah 460 F1 kali N 4 nih ditambah dengan 386 itu F2 kali ini berapa? Jaraknya adalah 2. Sehingga dari sini kita dapat momennya adalah 2610 Newton meter. Nah, langkah ketiga adalah dengan prinsip transibilitas, yaitu gaya 600 Newton dipindah sepanjang garis titik P. Nih, dia dilawan baliknya, yang meniadakan momen dari komponen F2. Artinya momen dari F2 kita anggap nggak ada, sehingga kita fokusnya adalah kalangan F1. Nah, kalau seperti di atas ini, kita mencari D1, ini bisa dicari dengan 4 tambah ini 2 tangan 40, sehingga dapatnya adalah 5,68 meter, sehingga besar momennya bisa kelihatan. M sama dengan 460 kali 5,68 sama dengan 5,68 Newton. Yang keempat yaitu perpindahan gaya ke titik C meniadakan momen akibat F1. Nah, sekarang kita ke sini. Lengan momen F2, kalau ke atas kita kan nyari lengan momen F1. Nah, di sini kita nyari lengan momen F2. Ini maaf tadi ada salah. Ini 460 kali 5,68 sama dengan 2610, bukan 5,68. Tadi salah. Nah, yang keempat adalah kita cari di sini. Nah, di sini kita jaraknya adalah D2. D2 ini kita bisa 2 ditambah dengan 4. Nah, tinggal main. Kalau tadi kan 4 tambah 2 tangan. Nah, kalau di bawah berarti 4 tambah 2 kotangan sama dengan 6,77. Sehingga momen O itu kita cari F kali D2. F-nya kita karena kita cari F2, kita lihat F2 mana? F2 ini. Nilainya adalah 3,86, sehingga kita masukkan MO adalah 386 kali 6,77 sama dengan 2610 Newton meter. Nah, langkah
cara yang terakhir yaitu dengan penyataan vektor untuk memon. Dan dengan memakai sistem koordinat yang ditunjukkan pada gambar beserta prosedur, untuk menghitung perkalian silang, kita dapatkan MO sama dengan R kali F sama dengan 2I plus 4C kali 600 dalam kurung I cos 40 derajat min C sin 40 derajat. Ini dapatnya adalah min 2610 K Newton meter. Nah, tanda minus ini menunjukkan bahwa vektor bekerja ke arah Z negatif. Sehingga kalau kita ngomong besar vektor, MO adalah 2610 Newton M. Nah, penjelasan momen saya cukup sekian. Nanti jika Anda pertanyaan bisa disampaikan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.